Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi peluang. Nah, ada beberapa istilah yang sering digunakan pada materi peluang. Yang pertama yaitu ruang sampel, yang kedua titik sampel, dan yang ketiga adalah kejadian. Oke, kita masuk ya ke ruang sampel. Apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Jadi, ruang sampel adalah suatu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nah, ini harus benar-benar kalian pahami dan kalian harus bisa membuat ruang sampel ini, karena ruang sampel ini nanti akan kita gunakan ketika mencari nilai suatu peluang. Kalau misalkan kalian tidak bisa menentukan ruang sampel, maka kalian akan susah untuk memahami materi peluang. Untuk ruang sampel ini yang akan kita bahas yaitu ruang sampel dari uang logam, dadu, dan kartu bridge. Oke, yang pertama itu adalah ruang sampel dari uang logam. Satu uang logam. Uang logam atau koin itu kan terdiri, sisinya itu ada sisi angka dan sisi gambar. Maka ditulisnya A dan G. A ini adalah sebagai angka, G ini sebagai yang gambar. Nah, ini ada berapa? Ada 1, 2, maka NS-nya adalah 2. NS atau himpunan semestanya ya, semuanya yang sudah kita daftarkan. Terus selanjutnya untuk dua uang logam. Dua uang logam itu kan anggotanya ada AA, AG, GA, dan GG. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya ruang sampel adalah 4. Ini bisa ya kita mendaftarkan secara berurutan seperti itu, atau misalkan kalian bisa juga dengan pohon ya, tabel pohon. Caranya ini sebagai uang logam yang pertama. Uang logam yang pertama kita ada A sama G. Terus untuk uang logam yang kedua kita ada A, ada G. Sini juga ada A, ada G. Terus kita pasangkan A dengan A menjadi AA, A dengan G menjadi AG, terus G dengan A menjadi GA, terus G dengan G menjadi GG. Ini ada 4 ya. Kalau dua uang logam. Bagaimana jika 3 uang logam? Lah, untuk menentukan ruang sampel dari 3 uang logam, ini ada uang logam pertama, kedua, ketiga. Lah, yang pertama kayak tadi A, G, terus yang kedua sini sama A, G, A, G ya. Jadi setiap ini kita pecah jadi 2 lah. Sama ini kita A-nya kita pecah lagi menjadi A, G, yang G juga A, G, terus A, G, terus di sini juga A, G. Kalau sudah kita pasangkan A, menjadi AA, terus A, G menjadi AAG, terus A, G, A, G, A, terus A, G, G, A, G, G, semuanya sampai nanti terakhir G, G, G ya. Nih, ada berapa ini semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ruang sampel 3 uang logam itu ada 8 ya. Kalau yang pertama itu satu uang logam itu 2 ya. Kalau misalkan dua uang logam maka dia 2 kali 2 jadi 4. Kalau misalkan 3 uang logam berarti 2 kali 2 kali 2, dia ada 8. Seperti itu ya untuk menentukan banyaknya ruang sampel. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang sampel dari dadu. Dadu itu kan mata dadu ada angka, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyaknya ada berapa? 6. Jadi NS-nya atau banyaknya ruang sampel adalah 6. Terus selanjutnya 2 buah mata dadu ya. 2 buah mata dadu kita bikin pakai tabel seperti ini. Terus ya tadi kan dadu itu kan ada sisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk dadu yang pertama. Terus dadu yang kedua kan juga sama, sisinya atau mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah kita bikin tabel kayak begini, kita hubungkan 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 ya.
terus 1 dengan 5, 1 dengan 6 ya, jadi ini terus sampai nanti terakhirannya yaitu 6 dengan tadi 1, jadi ini terus 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5 sampai 6 dengan 6. Ada berapa semuanya? Ada 36 dari ini ya, mata dadu kan tadi ada 6 ya, berarti 6 kali 6, 36. Jadi banyaknya ruang sampel dalam 2 buah mata dadu adalah 36. Oke, selanjutnya itu ada satu set kartu bridge nih ya, yang biasa main ya pasti paham nih, yang suka game-game ya. Dalam satu set kartu bridge itu kan ada ini as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King ya. Ini untuk kalau secara jenisnya. Nah, kalau secara warnanya coba perhatikan, di sini ada warna hitam ya, ini ada warna hitam dan di sini ada warna merah. Nah, tadi kalau secara jenisnya itu kan tadi yang sudah saya sebutkan. Ini ada berapa? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk satu baris ini kan ada 13. Berarti ini kan warna hitam kan ada 2 baris ya. Berarti warna hitamnya ada 13 ditambah 13 berapa? 26. Nah, untuk yang merah juga sama, ada 2 baris. Berarti 13 tambah 13 berapa? 26. Terus berdasarkan motifnya itu ada yang ini ya, keriting, ada keriting, terus ada waru ya, yang kayak lope atau hati tapi dia ada ujungnya yang sini ya kayak gini, terus atau bisa disebut juga sebagai daun. Terus ada love ya yang ini, atau disebut juga hati. Itu kartu wajib, biasa kita sebut juga sebagai diamond ya. Wajib itu yang kayak belah ketupat. Jadi ya selain kalian tadi harus tahu jenisnya, harus tahu juga warnanya, dan harus tahu motifnya. Oke, tadi seperti yang sudah kita tahu, untuk satu baris ini kan ada 13 ya. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Makanya di sini banyaknya ruang sampel dari satu set kartu bridge adalah 4 kali 13, yaitu 52. Oke, yang sering muncul tadi di peluang kan ada yang namanya titik sampel ya. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Maksudnya yang mana? Yang ini 10, 9, 7, 6 itu namanya adalah titik sampel. Tapi kalau misalkan semuanya itu namanya adalah ruang sampel. Tapi kalau cuma disebutkan sebagian berarti itu namanya adalah titik sampel. Yang selanjutnya adalah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke. Peluang pada umumnya kita sebut sebagai kesempatan ya dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada matematika, peluang atau nama lainnya adalah probabilitas. Jadi kalau misalkan kalian nemu soal tentang probabilitas, berarti itu yang dimaksud adalah materi tentang peluang. Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dalam suatu peristiwa. Untuk nilai peluang sendiri itu dia antara 0 sampai 1, atau bisa ditulis seperti ini ya. Ini dibacanya adalah peluang kejadian A lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Di mana 0 itu berarti menyatakan suatu kejadian yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Ya, kalau yang 1 itu berarti kejadian tersebut sudah pasti terjadi atau kejadian yang sudah terjadi. Untuk rumus peluang sendiri itu adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A,
NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, dan NS ini adalah banyaknya anggota ruang sampel ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalian harus bisa menentukan ruang sampel. Kenapa? Kalau kita bisa menentukan ruang sampel, maka kita bisa menentukan anggota dalam kejadian A, karena ruang sampel ini semuanya lah, yang kejadian A ini adalah bagian dari ruang sampel yang ditanyakan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang peluang komplement suatu kejadian atau disimbolkan sebagai C yang atas ini. Ini maksudnya adalah komplement atau pelengkap ya. Jadi PA plus PA komplement kejadian, komplement peluang kejadian A itu sama dengan 1, atau peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang komplement peluang kejadian A, atau komplement peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Jadi kayak misalkan gini ya, misalkan 2 tambah 3 itu kan 5. Jadi untuk dapat 2 kan berarti ini ya, jadi PA itu kita asumsikan 2, komplement peluang kejadian A kita asumsikan 3, terus 1 itu sebagai 5. Lah berarti untuk PA atau yang 2 itu kan berarti kan harus 5 kurang 3. Atau misalkan yang tadi kan komplement itu 3 itu kan berarti bisa juga dari 5 kurang 2. Jadi sebenarnya ini rumusnya 1 ini. Lah ini itu yang 2 ini adalah pengembangan dari yang 1 ini. Kayak ini misalkan 2 ditambah 3 itu 5, maka untuk mendapatkan 2 itu kan 5 kurang 3. Nah, untuk mendapatkan 3 berarti 5 kurang dari 2. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalian cukup hafalkan ini. Nanti untuk 2 rumus ini adalah pengembangan dari 1 rumus ini ya, sama seperti ini. Ini sebagai perumpamaan saja ya. Oke. Selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali ya, makanya di sini pakai kali. Hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian A yang akan terjadi dalam suatu percobaan, atau rumus dari frekuensi harapan adalah FRA sama dengan PA kali N, atau frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali N, dengan N adalah banyaknya pelemparan kalau misalkan ini koin atau dadu, atau misalkan dia banyaknya percobaan kalau misalkan dia kartu pitch ya, tergantunglah, pokoknya N itu banyaknya dia berapa kali gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Bisa karena terbiasa, pahami konsepnya, jangan hanya hafal rumusnya. Wassalamualaikum.